menanyakan pada nenek dan ayah apa yang sedang mereka lakukan. Nenek bilang dia datang untuk menukar hadiah dari ayah. Karena dia tidak menyukai hadiah yang diberikan ayah. Hanya nenek yang paling mengerti dirinya. Dia menyukai semua hadiah dari nenek. Nenek merasa senang mendengarnya. Dan bilang menjadi cucunya adalah hal yang paling membahagiakan seumur hidupnya. Bagaimanapun, nenek mengatakan bahwa Jingtang adalah cucunya. Dan meminta semua orang untuk tidak membuka laporan itu. Saat itu, cucunya penasaran dan bertanya apa yang ada di atas meja. Nenek menjawab bahwa itu adalah hadiah untuk keturunannya. Ini daftar hadiahku untuk Qingtang. Tapi aku masih ingin menambahkan sesuatu. Setelah aku selesai menambahkannya, aku akan memberitahumu. Nenek sangat baik padaku. Iya kan? Ya? Iya. Berhenti. Berani sekali kau kembali. Aarg. Apa maksudmu? Salah satu dari mereka meminta yang lain untuk mengulangi perkataannya hari ini. Tapi yang lain mengatakan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Setelah mendengar itu, dia sangat marah. Dan membentak, bertanya apakah orang itu pura-pura bodoh. Ia berkata, bertahun-tahun di rumah sakit. Kau merusak keyakinan batinnya. Xiao Yun. Xiao Yun, kau benar-benar hebat, Xiao Yun. Kau melakukannya dengan baik. Aku mohon padamu, kau tidak boleh membocorkan hal ini. Semua orang pergi. Pergi ke ibumu. Dia berencana menukar identitas Li Changlei dan Shen Qingtang. Membiarkan putri kandungnya menikmati perlakuan istana di keluarga Shen, dan dia terpaksa mengikuti sekelompok. Ayah. Ibu. Ada apa, Bu? Tidak apa-apa. Bu. Kenapa ibu bekerja sebagai pembantu di keluarga Shen? Cheng Lei, dengarkan penjelasan ibu. Ibu sangat merindukanmu. Kau bisa bilang padaku. Bukannya. Sudahlah. Bu, jangan jadi pembantu lagi. Sekarang aku sudah punya perusahaan, dan menghasilkan uang. Kita tinggalkan keluarga Shen. Aku akan membawamu ke rumah baru kita. Tidak mau tinggal di keluarga Shen. Li Changlei benar-benar mengatakan ingin meninggalkan keluarga Shen. Ini membuat yang lain terkejut. Semua orang mengatakan, jika bukan karena dukungan keluarga Shen dan Nona Sulung, mana mungkin ada dia. Kebaikan keluarga Shen tak akan terbalaskan seumur hidup. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Ibu Changlei tidak ingin meninggalkan keluarga Shen. Tidak ingin lagi tak bisa melihat Qingtang. Tang. Kau sudah pulang. Kenapa kau tidak menyalakan lampu? Aku kaget sekali. Sedang membakar apa? Bukan apa-apa. Changlei, sudah lama sekali kita tidak mengobrol sambil berbaring di ranjang yang sama. Aku ingat waktu kamu pertama kali datang ke rumahku. Kamu takut tidur sendiri di malam hari. Bilang kamar ini terlalu besar dan kosong. Takut ada hantu. Akulah yang menemanimu. A. Mengatakan dirinya sendiri berbuat baik kepada B. Membelikan baju bagus untuk B. Investasi uang di perusahaan B. Koin yang aku punya, semuanya ada. Bahkan koin yang tidak aku punya pun ada. Jadi kenapa benda ini ada padamu? Bicara soal aku. Aku sedang sial beberapa waktu lalu. Setelah nenek tahu, beliau meminjamkannya padaku selama beberapa hari. Semuanya harus dikembalikan. Tang bilang dia tidak ingin masalah ini memengaruhi hubungan mereka. Dan dia percaya di dunia ini,
Ibunya dan pacarnya adalah orang yang paling penting. Benarkah? Tapi bagiku, kamu bukan. Nenek nomor satu. Kamu hanya nomor dua. Nenek. Kenapa nenek memberikan liontin giok berharga ini kepadaku? Ah, Nyonya, Anda mencari saya? Salah satu pihak memanggil pihak lain datang dengan harapan pihak lain meninggalkan keluarga Shen. Nyonya, apakah ini karena kejadian di pesta ulang tahun yang lalu? Aku benar-benar tidak mencuri barang Nona. Tolong percayalah padaku. Kau orang yang jujur. Aku juga percaya padamu. Dulu, kaulah yang menangis dan berlutut memohonku untuk membawa Changle pergi dari desa yang mengerikan itu. Aku juga percaya kau tidak akan melakukan hal-hal curang. Hanya saja jika kau tetap di sini, Changle tidak akan bahagia. Jangan lihat dia yang biasanya lembut. Sebenarnya dia punya pemikirannya sendiri. Bagaimana menurutmu? Aku. Seorang wanita memohon di hadapan nyonya besar. Ia mengatakan bahwa ia tinggal di sini hanya untuk melihat putrinya. Selama bertahun-tahun putrinya tinggal di keluarga Shen. Ia merasa sangat bersalah pada putrinya. Ia berharap nyonya besar dapat mengasihaninya sebagai seorang ibu. Nyonya besar awalnya tidak tergerak. Melihat itu, wanita tersebut semakin sedih. Berkali-kali ia bersujud. Tak henti-hentinya ia memohon. Akhirnya, nenek itu luluh. Ia mengabulkan permintaannya. Wanita itu mengucapkan ribuan terima kasih. Jangan harap aku akan mengakuimu sebagai orang miskin. Nenek, pengatur panggung datang. Nenek memberitahu gadis itu bahwa ia telah menambahkan Li Dan untuknya. Gadis itu tidak sabar ingin tahu apa isi Li Dan. Nenek mengatakan bahwa di dalamnya terdapat 20% saham perusahaan. Gadis itu sangat puas. Ia berterima kasih kepada neneknya. Kemudian, gadis itu bertanya kepada neneknya tentang barang lainnya. Aku bukan cucu kandungmu. Tapi aku akan berusaha menjadi satu-satunya cucumu. Bantu aku memalsukan hasil tes DNA. Seorang wanita berkata pada pria itu bahwa dia gila dan menyuruhnya pergi. Pria itu bilang dia ada urusan dengan wanita itu. Wanita itu bertanya siapa pria itu. Pria itu meminta wanita itu untuk melihatnya dengan saksama. Dan bilang kalau wanita itu tidak mengenalinya. Kalau kau, ada urusan apa kau menemuiku? Kaya raya. Ini benar-benar mesin uang berjalan. Bersama dia, kau tak perlu khawatir soal uang di sisa hidupmu. Kau mau kubutakan matamu? King Tea, bagaimana kau bicara pada ayah seperti itu? Dalam percakapan mereka, salah satu mengatakan ia sedang sial dan kalah. Yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk memintanya memberikan 2 juta sebagai tanda terima kasih. Orang yang diminta uang itu langsung menolak, dan mengatakan putri sulung keluarga Shen pun tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Uang segitu cuma uang kecil. 2 juta untuk ketenangan pikiran, tidak rugi. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Wah, nona besar keluarga Shen, Shen Qingtang, ternyata palsu. Kalau berita ini tersebar. Aduh, berhenti. Seseorang menawarkan 2 juta kepadanya, tapi dia harus tutup mulut. Terima kasih, Xiaolan. Dah.
Presdir Shen, ini desain rangkaian bunga untuk minggu depan. Presdir Shen, Anda kenapa? Apa urusannya denganmu? Berikan padaku. Kamu keluar dulu. Tang Tang, kau kenapa? Wajahmu pucat sekali. Li Changle, kau benar-benar punya ayah yang hebat. Apa hubungannya ini dengan ayahku? Xiao Jing, kau kenapa? Wajahmu sangat pucat. Jangan diungkit. Tadi aku ke kantor untuk memberikan desain kepada Direktur Shen, dan melihatnya membanting barang. Hanya sedikit lebih perhatian. Para karyawan mengeluh karena dimarahi. Karena nona muda itu tidak memahami mereka, para pekerja keras ini. Mereka menganggap Direktur Li dan pemilik perusahaan memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Direktur Li lembut dan perhatian pada karyawan. Jadi mereka lebih menyukai Direktur Li. Bahkan berharap Direktur Li adalah pemilik perusahaan. Namun, pemilik perusahaan sangat marah ketika mendengar perkataan ini. Usir mereka semua. Kenapa diam saja? Tadi banyak bicara, kan? Kalian semua, kemasi barang kalian dan pergi sekarang juga. Tang Tang. Salah satu dari mereka marah besar hari ini. Dan yang lain mengatakan bahwa mereka biasanya berkinerja baik di perusahaan. Lalu orang yang marah itu berkata, karena mereka sangat memihaknya. Biar mereka yang mengerjakannya. Pak Li, kalau begitu kami akan kembali bekerja dengan giat. Hahaha. Hari ini dapat uang. Taruhan foto di Dalian. Seorang pria ditanyai dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang. Dan apakah dia memintanya dari Tang Tang. Pria itu terdiam. Ia dibentak dan disuruh minggir. Ia juga dimaki sebagai beban. Pria itu memohon agar mereka berhenti berjudi. Namun ia ditepis. Dan dengan angkuh mereka bilang mereka tidak kekurangan uang. Kau kalau jalan lihat-lihat dong. Maaf, Nona. Salahku, aku tidak hati-hati. Aku menyingkirkan tangan kotormu. Atau ibu ganti saja bajunya. Akan aku cucikan untuk ibu. Kenapa kau begitu licik? Apa kau mau mengoleskan sesuatu di tubuhku? Ibu hanya ingin memperhatikanmu. Siapa yang menyuruhmu duduk sambil berjalan? Ada apa kalian berdua? Bertengkar hari ini? Suasana hatinya sedang buruk. Jangan ganggu dia. Nenek King Tang. Aku yang membuat Tang Tang marah. Tidak apa-apa. Dasar kamu ini. Sudah saatnya kau berubah. Lihat Changle, dia sangat baik. Sejak kecil, dia selalu mengalah padamu. Ya, memang dia yang berkepala dingin. Aku memang pemarah. Puas? Pilih penulis. Ada apa? Dua saudari ini sedang bertengkar hari ini. Suasana hatiku sedang buruk. Aku tidak ingin di dekatnya. Nenek King Tang. Akulah yang membuat Tang Tang marah. Tidak apa-apa. Sifat manjamu ini harus diubah. Lihatlah Changle, dia sangat baik. Sejak kecil, semua orang selalu mengalah padamu. Ya, karena dia penyabar. Aku tidak penyabar. Puas? Aku juga korban. Kenapa? Seandainya dulu aku tidak melihat Li Changle kembali. Apa jadinya seperti ini? Jika dia pergi dan melawan. Tang Tang. Apa kau sedang tidak enak hati karena ayahku?
Dia mengganggumu? Hubunganku dengan Lisi tidak boleh diketahui siapapun. Kalau tidak, semua yang kumiliki akan dicuri Li Changle. Tang-tang. Kau menyebalkan sekali. Keluar. Aku mau tidur. Halo, cepatlah, tolong ayah. Ayah sedang kalah main kartu. Cepat menangkan uang untuk ayah. Cepat transfer uangnya ke ayah. Bukankah ayah baru saja kuberi 2 juta? 2 juta itu sangat banyak. Jangan cari aku. Aku tidak punya uang. Kau kan anak ayah. Hati-hati saja kalau minta uang dariku. Lisi, jangan keterlaluan atau pergi sana. Ibumu banyak bacot. Ku bilang sekali lagi. Kalau aku tidak melihat uang 10 juta, kalian suami istri akan kubuat menyesal. 1. Mengentakkan kaki dan tangan. Hahaha. Nona Shen. Hanya 1 juta saja. Bagi Anda, itu hanya sedikit saja. Sangat mudah. Hahaha. Bagaimana, Nona Shen? Pikirkan baik-baik. Tapi aku sedang tidak punya uang. Nanti setelah aku dapat, aku akan berikan langsung padanya. Baik. Ayo pergi. Ayah sudah tahu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaanku saat ini. Tidak akan. Nona, kalungmu sudah ketemu. Bagus sekali. Di mana kau menemukannya? Kusembunyikan di dalam tas. Apa yang kau bicarakan? Masukkan ini ke dalam tas putrimu. Fitnah dia mencuri barangku. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Changle, kenapa kau mencuri kalungku? Ini hadiah ulang tahun dari nenek tahun lalu. Ini sangat berharga bagiku. Kau, Tang-tang, percayalah padaku. Aku tidak butuh pengakuanmu. Kenapa kau sepicik ini? Melakukan hal keji seperti ini? Bu. Ibu bicara apa sih? Nenek. Percayalah, aku tidak. King Tang, apa ada kesalahpahaman di sini? Sudahlah, kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Kau pindah saja. Aku tidak mau melihatmu. Hei, Changle. Bagaimana kalau kau pindah dulu beberapa hari? Biar aku yang bujuk King Tang, oke? Kenapa? Kenapa kau memfitnahku mencuri? Kenapa? Baiklah. Kepala pabrik. Aku tidak ingin meninggalkan keluarga Shen. Tidak ingin meninggalkan putri kandungku. Siapa putri kandungmu? Kalian sekeluarga perusak kehidupan indahku. Shaolian. Kau itu cuma orang miskin. Orang rendahan yang melayani orang lain. Jangan harap aku akan mengakuimu seumur hidupku. Hahaha. King Tang. Nenek, aduh. Kenapa kau menjebak Changle? Mengungkapkan kesedihanmu.
King Tang. 10 juta saya meminta Anda untuk mempersiapkan saya. Kau sudah menyiapkannya? Li Changle, kau benar-benar punya ayah yang hebat ya. Ternyata kondisi Tang Tang yang lebih stabil akhir-akhir ini. Semuanya karena ayahku lebih dulu jatuh miskin. Lihatlah betapa menyedihkannya kehidupan ayah sekarang. Kau belikan saja ayah sebuah villa seluas 1000 meter persegi. Cukuplah. Kau. Anak perempuan pembawa sial. Kau berani melawan aku? Aku ayahmu. Kenapa aku harus ikut campur? Kau tahu apa tidak, dia teman baikku. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Pergi. Ayah kandungku memerasku. Bagus sekali. Ibu kandungku menuduhku mencuri. Kalian semua keluargaku. Xiaoro, apa yang kau katakan tadi? Xiaoro, ibulah yang salah. Ibu minta maaf padamu. Jika ibu benar-benar menganggapku sebagai anak perempuan, ibu tidak akan mengatakan hal-hal itu dulu. Nenek, apa yang ibu katakan? Aku tidak mengerti. Aku sudah melihat semuanya. Lalu, meskipun ibu sudah tahu semuanya, kenapa kamu diam? Anakku sayang, karena kaulah cucu nenek. Nenek paling sayang kamu selamanya. Kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli semua ini? Bukan urusanmu. Putriku adalah mesin uang. Sekarang hidupku enak. Menghisap rokok yang bagus, minum minuman keras yang enak. Sudahlah. Jadi, kau pergi mencari King Tang? Separuh hidupku miskin. Kenapa tidak menghabiskan uangnya saja? King Tang, ini ayah. Jangan ganggu King Tang. Ini aku. King Tang. Kau sudah menyiapkan 10 juta untuk ayah? Sudah siap atau belum? Nona Shen, ayo pergi. Uangnya untukmu, tapi kau harus. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan? Benar. Ini dia, si Jingtang. Tes DNA asli. Dengan ini, kau masih mengirim jalan kecil, tidak patuh padamu. Kau tidak sebaik itu. Ku bilang dulu. Setelah memerasnya. Aku dapat 80%. Tenang saja, dia punya banyak uang. Apalagi dia masih punya saham pemberian nenek tua itu. Aku yang melakukan semuanya. Kau pikir aku bodoh? Sok berkuasa denganku. Baiklah. Asal aku bisa menguras hartanya sebanyak mungkin. Menghabiskan semua aset keluarga Shen. Shen Qingtang kehilangan segalanya, membayar pajak dengan menjual dirinya. Hahaha. Bagus, nanti kita akan kaya raya. Hahaha. Zhongming, apa Qingtang sudah pulang? Nyonya, Nona, saat ini dia sedang sibuk di perusahaan. Mungkin dia sedang dalam perjalanan pulang. Aduh, entah kenapa ya, hati Nek, rasanya gelisah terus. Tang Tang sudah pulang? Ah, Chang Lei datang. Kau cari Tang Tang ada apa? Aku merasa bersalah pada Tang Tang atas semua bantuannya selama ini. Aku telah mencelakainya. Ada apa?
Karena ayahku mengancam Tang-Tang. Memerasnya dan semacamnya. Aduh. Ah, ponsel Cuantong mati. Baiklah. Ku bilang padamu, aku segera ke sana, segera ke sana. Atur saja agar Jiang Cheng digeledah habis-habisan. Keluarga Li kalian harus menemukan. Keluarga Sanku kembali. Berdoalah agar cucuku baik-baik saja. Kalau tidak, kalian semua akan kubawa mati bersamanya. Mendengarmu saja membuatku muak. Keluargamu benar-benar sial 8 turunan. Ini 10 jutamu. Sesuai janji. Bisa. Iya iya iya. Anakku sayang. Aduh aduh. Anakku sayang, uangmu seperti tak ada habisnya. Bagaimana kalau kamu buatkan ayah kartu tambahan? Nanti ayah pakai kartumu saja. Kau pikir aku gila uang, ya? Jangan mimpi. Karena darah orang rendahan seperti kami mengalir di tubuhmu. Kau tak akan pernah bisa lepas darinya. Aduh. Aku tidak mungkin memberimu kartu tambahan. Aku sarankan kau sadar diri. Kalau kau ingin terus menikmati kemewahan ini, turuti saja perintahku. Berani sekali kau. Apa kau tidak menginginkan kehidupan mewah ini? Aduh, ini. Cukup hati-hati tidak? Kau tahu kan? Jin Kang, cucuku tersayang. Kamu jangan sampai kenapa-napa. Halo, ketemu. Kau tahu. Kau dapat dari mana? Kenapa? Takut? Kau tidak berani lagi? Di sini tertulis dengan jelas. Shen Qingtang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Shen. Cepat, cari Qingtang. SSST, aduh. Kau bilang laporan tes DNA ini. Bagaimana bisa sampai di tanganku? Ini tidak masuk akal. Jika laporan tes DNA ini tersebar, aku khawatir posisimu sebagai nona besar Shen akan terancam. Sebaiknya kau menurut saja. Dan mengaku saja. Kau pikir aku tidak menyiapkan apa-apa? Apa maksudmu? Nona. Kau pikir kau siapa? Hormati Nona. Kuberi kau uang, tapi kau harus menjebak Rese. Bunuh dia jika perlu. Dasar jalang. Aku akan membunuhmu. Kau pikir dengan keadaanmu sekarang? Apaan? Diam. Kau takkan mengira benda ini bisa mengancamku. Apa yang kau lakukan? Aku tak akan pernah membiarkan rahasia ini terbongkar. Cih. Bajingan kecil, kau mau membunuhku? Aku akan menghabisimu, pergi. Aku menyuruhmu membatalkan kartu tambahan, kenapa tidak kau batalkan? Kalau mau membunuhku, beritahu nenek tua itu. Nenek tua sialan itu. Li Changlei adalah putri kandung keluarga Shen. Kau telah menghancurkan hidup putri kandungnya. Kau hanyalah penipu. Haha, ada apa?
Nek, jangan lari, Tang-Tang. Nek, aku sakit sekali. Li Suguan minta uang dariku. Kalau aku tidak memberinya, dia akan membunuhku. Aku akan memanggil ambulans. Nek, aku bukan nenekmu. Memeras dan melukai cucuku tersayang. Kali ini. Benar-benar? Nyonya. Kami memang miskin. Dan hina. Tapi tangannya masih berdarah. Cepat bawa ke rumah sakit. Tidak perlu kau berpura-pura baik. Ayah, tolong aku, Ibu. Masukkan dia ke penjara. Pastikan dia tidak pernah keluar lagi. Kak Yowen. Kak Yowen. Tolong aku. Chen Mengjie, kau pura-pura mati, ya? Berikan aku surat keterangannya. Menyuruhku menipu uang dari Shen Qingtang? Anak gadis ini dalam masalah. Kau berpura-pura baik, brengsek. Baiklah, kalau begitu. Jangan harap kita semua bisa hidup tenang. Ku beritahu kau, Shen Qingtang adalah putri kandung Zhao Lian. Li Changle lah putri sulung keluarga Shen. Li Changle lah putri sulung keluarga Shen. Nenek. Kau bicara omong kosong apa? Kapan aku pernah memberimu surat hasil tes DNA? Sintang adalah putriku. Sebagai ayah yang baik, apa aku akan melakukan hal seperti itu? HMPH. Qingtang susah payah membawakan aku. Sekarang, orang baik tidak boleh dirusak oleh Lisi. Lisi, habisi dia. Hahaha. Meskipun miskin, kau tidak bisa sembarangan mencemarkan nama baik adik Shen, hanya untuk melepaskan dirimu. Mengaku. Aku tidak ditakdirkan untuk hidup mewah. Seumur hidupku, aku hanya punya satu cicit perempuan. Yaitu Qingtang. Ya, bagaimana mungkin aku bisa menandingi Tang-Tang? Masih berdiri di sini untuk apa? Seret dia pergi. Nenek, jangan bertingkah bodoh di sini. Ku bilang padamu. Kau hanya mengincar harta warisan. Qing Chang itu hanyalah seorang penipu. Hahaha. Seret dia keluar. Tunggu. Aku tahu. Tapi tanpa bukti, kalian tidak akan percaya padaku. Nenek, aku punya bukti. Selama ini, nenek memerasku atas nama Changle. Tes DNA palsu ini. Jika tersebar, apa yang akan orang pikirkan? Lagi pula, uang nenek juga curian. Nyalakan lampunya untukku, jangan macet. Apa kau mau aku langsung pakai punyamu? Kalau begini, bukan aku yang bilang. Nenek, kau dengarkan? Beberapa hari lagi, tolong editkan sebuah rekaman audio untukku. Harus menguntungku. Ren, nyonya tua memang seperti itu. Lisi ini sangatlah tamak. Semua uang ini diminta olehnya dari nona muda. Kau pikir keluarga Shen kita sudah tidak ada orang lagi, ya? Bawa antek-antek dari kuil Duan Li dan lemparkan dia ke penjara. Kejar. Haha. Mending mati saja. Keadaanku tidak akan terancam lagi.
Hidupnya tidak akan sesulit itu lagi. Ah. Haha. Ha. Selamat tinggal, Ayah. Nyonya, ada apa dengan Anda? Xiao Zhao, selidiki apakah Zhao Lian pernah menukar dua bayi perempuan di masa lalu. Cepat. Kak Changle, tak ada yang menyangka ini akan terjadi. Changle, ikut aku pulang. Kita sahabat. Ying Tao, kita sudah baikan. Dasar bodoh. Gawat. Nyonya besar pingsan. Apa? Bagaimana bisa nenek tiba-tiba pingsan? Aku bertanya padamu, jawab. Nyonya besar, hal yang Anda perintahkan sudah saya selidiki. Bagaimana hasilnya? Saat itu di rumah sakit, Zhao Lian memang menukar dua bayi. Perempuan, Nyonya. Ini tes DNA-nya. Dan juga video penukaran di rumah sakit saat itu. Sayangku. Superstar. Kita pulang, Nona. Dokter bilang tidak ada masalah serius. Hanya karena kelelahan yang menyebabkan pingsan sementara. Heng Daguan Yao Tezu bilang nenek akan baik-baik saja. Entah ini cobaan atau takdir. Changle, bukankah dokter bilang nenek hanya kelelahan? Kenapa belum juga sadar? Dokter bilang, akan baik-baik saja. Cheng. Tinggal kau dan nenek sekarang. Nenek. Bagaimana bisa begini? Nenek, aku akan panggil dokter. Celana kulitmu. Nenek, andai saja kita punya celana kulit itu. Aku kembalikan celana kulit itu padamu. Nenek punya sepatu kulit. Celana kita sudah cukup, sepatu kulit dan celana nenek. Ibu harus minum obat. Obatnya? Bawakan obatnya ke sini. Kele, kamu tunggu di sini sebentar. Nenek, aku keluar sebentar. Yo Wenjie, aku peringatkan kau. Nenek tidak akan kenapa-kenapa. Dan kau juga jangan macam-macam. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kau dan Li Si lakukan. Aku bisa membunuhnya. Li Muc. Kau bicara apa? Kalau kau tidak mau kehilangan segalanya, kau harus tetap diam di rumah ini. Masih bisa mengomel apa lagi? Kalau tidak, kecelakaan mobil mendadak. Atau benda jatuh dari atas. Atau keracunan makanan. Kau tahu kan? Aku punya banyak cara untuk menghabisi nyawamu. Shen Qingtang. Meskipun kau bukan keturunan keluarga Shen, setidaknya secara resmi, aku masih ayahmu. Ayah. Ini ibu kandungku. Lis yang sudah meninggal itu ayah kandungku. Yo Wenjie, anak mereka, adalah kerabat Li Changle.
Changle. Changle. Shen Qingtang juga sudah tahu sejak lama, kan? Bukan seperti itu. Kau juga sudah tahu sejak lama. Makanya kau terburu-buru masuk ke keluarga Shen. Kukira kau benar-benar merindukanku. Liu Chengle memang. Maafkan ibu. Nak. Baik. Baiklah. Bukan begini. Changle. Changle, dengarkan aku. Aku peduli padamu. Nenek nomor 1, kau nomor 2. Shen Qingtang. Kau membuatku takut. Zhang Lang, kumohon jangan tinggalkan aku. Aku juga tidak tahu. Saat itu aku seperti kerasukan. Mereka? Semuanya mereka. Merekalah. Mereka terus-menerus ingin menghancurkan kehidupan indah kami. Bukan aku tidak menginginkan ini. Jangan tinggalkan aku. Tetaplah bersamaku. Nenek, kita baik-baik saja. Aku sudah membuat permohonan ulang tahun hari ini. Aku berharap kita akan selalu bahagia seperti ini, kan? Nona, Nyonya Besar sudah bangun. Nona, Nyonya Besar sudah bangun. Hari ini saya memanggil kalian semua ke sini, karena saya ingin mengatakan sesuatu. Waktuku tidak banyak. Surat wasiatku sudah kutulis. Bu, surat wasiat apa? Sudahlah, diam. Kau pikir aku sudah tua? Dan perbuatan kotormu itu tidak kutahu? Xiao You, ambilkan hukum keluarga. Pukulan pertama ini untukmu, You Wenjie, karena kau menantu laki-laki yang menumpang hidup, dan membuat keluargaku, keluarga Shen, kehilangan muka. Pukulan kedua karena kau seorang ayah. Tetapi malah mengajari keponakanmu untuk menindas putrimu sendiri. Pukulan ketiga untukmu yang berhati busuk. Dan selalu membuat masalah di mana-mana. Habislah kau. Xiao Lian. Nyonya tua, aku tidak peduli apa yang telah kau lakukan di masa lalu, tetapi sekarang. Qingtang dan Changle adalah anak-anak keluarga Shenku. Mereka berdua adalah cucu perempuanku. Kau tahu itu, kan? Sebagai sesama perempuan. Aku tidak akan mempersulitmu. Tapi kau seharusnya mengerti maksudku. Terima kasih telah menerima hari-hari ini. Saya telah membungkuk kepada Anda. Anak. Anak. Semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang. Tugas Anda adalah menjadi perusahaan yang baik. Masa. Saudaraku, sungguh. Cepat, tolong dia.
Hahaha, tidak apa-apa. Hahaha, tidak apa-apa. Hahaha, ku dengar selama ini badannya selalu sehat. Ada apa ini? Selama 3 periode juga tidak ada masalah. Nenek, dia akan baik-baik saja. Hahaha. Centau, akhirnya kau sadar juga, Centau. Ada apa ini denganmu? Tadi mimisan dan pingsan. Sayang, dokter bilang ayah diminta datang sebentar. Katanya ada yang ingin dibicarakan. Baik, baik, baik. Baiklah, istirahatlah. Jangan banyak bergerak ya. Changle, aku serahkan ini padamu. Tang-Tang, bagaimana perasaanmu? Kepalamu masih pusing? Tang-Tang. Tang-Tang, pelan-pelan. Nyonya Wang, ini Huayin dan. Silakan identifikasi, Nona Besar M. Ayusuan. Stadium akhir. Tang-Tang. Changle itu palsu. Iya, kan? Tidak, bukan begitu. Dia membohongi ibuku. Biasanya dia tidak pernah mengabaikan apapun. Bagaimana bisa tiba-tiba dia salah diagnosis? Salah diagnosis, kan? Dia salah diagnosis. Dia salah diagnosis. Dia bilang. Aku kerasukan, kau baik-baik saja. Aku tak perlu begini. Aku. Akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Kau akan baik-baik saja. Ah, ah. Bagaimana ini? Aku takut menjadi nenek. Nona, dengan kondisi Anda saat ini, Anda harus disuntik. Tidak adakah cara lain? Saat ini, yang perlu dilakukan keluarga adalah mendampingi pasien, membantu pasien untuk tetap optimis. Jika tidak, kondisinya bisa semakin memburuk. Selain itu, kami juga akan segera mencari pendonor sel punca yang cocok. Masih ada harapan. Cuan Ge. Sudah berapa lama kita tidak mengobrol seperti ini? Sudah lama sekali, ya, ya. Dulu kita sangat akrab. Sampai. Aku sangat ingin kembali ke masa-masa tanpa beban itu. Bukankah lebih baik melihat ke depan? Kau masih menyalahkanku. Kan? Saat pertama tahu yang sebenarnya, aku memang menyalahkanmu. Sekarang, aku juga tidak mau lagi. Saat itu aku takut kehilangan nenek. Kehilangan segalanya. Aku sudah bilang. 7 tahun. Aku sudah berbuat baik padamu selama 7 tahun penuh. Dan, tidak bisakah ini menebus kesalahanku? Tang-Tang, kau benar-benar berpikir aku bahagia selama 7 tahun itu?
Aku berterima kasih padamu karena telah membawaku pergi dari desa yang mengerikan itu. Dan juga berterima kasih karena kau memberiku semua yang kumiliki di keluarga Shen. Tapi aku... Apa? Katakan. Katakan, apa aku belum cukup baik padamu? Atau kamu tidak bahagia? Aku akan berubah. Apapun yang kamu katakan, aku akan berubah. Aku akan berubah, Tang. Aku punya pemikiran sendiri. Aku punya cita-citaku sendiri. Yang aku inginkan. Sudahlah. Sudahlah, lupakan saja. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Changle. Tunggu aku sembuh. Kau mau tetap menemaniku, kan? Lepaskan nenekku. Aku tidak mau orang dewasa. Nenek. 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 Berbaringlah lagi. Istirahatlah yang cukup. Menyanyikan cukup banyak. Stadium akhir leukemia. Bagaimana bisa? Shan, ini telur dari kelinci peliharaan ibu. Sangat bergizi. Bawalah ini untuk King Dao agar dia lebih sehat. Ayah tidak berguna. Hanya segini. Ambil saja semuanya. Bagaimana kau bisa seperti ini? Hahaha. Masuk dan lihat dia. Awasi, rawat, dan cium dia. Jaga dirimu baik-baik. Aku pergi. Ah. Dari sekian banyak orang, hanya satu ini yang cocok. Komandan, kenapa Anda keluar? King Tang butuh istirahat. Nenek. Ada apa? Apa yang nenek pikirkan? Nenek juga tidak tahu harus berpikir apa. King Tang dan kamu sama-sama cucu nenek. Bagai telapak dan punggung tangan, sama saja. Aku sayang keduanya. Tapi sekarang aku harus memilih salah satu. Aku tahu. Aku yang membesarkannya sejak kecil. Terkadang mungkin dia sedikit manja dan seenaknya. Tapi, dia masih mencintaiku. Saat dia baru lahir. Dia berubah. Aku tumbuh tinggi. Tumbuh besar. Saat dokter memanggilku nenek. Aku mengingatnya dengan sangat jelas.
Satu denyut nadinya saja. Melelehkan hatiku. Haha. Haha, aku tahu. Meskipun dia bukan cucu kandungku. Tapi aku sudah lama. Hahaha. Aku tahu ini sangat tidak adil bagimu. Tapi sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Anggap saja nenek memohon padamu. Rumah sakit telah menemukan pendonor yang cocok untuk nenek. Baguslah. Bagaimana keadaannya? Kondisi nenek saat ini sedikit lebih baik dari sebelumnya. Pagi ini dokter yang merawat nenek memberitahu saya bahwa mereka telah menemukan pendonor yang cocok. Siapa orang itu? Aku tidak tahu informasi detailnya, tapi ini tidak mudah. Bagi para pendonor, risikonya sangat besar. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan kelumpuhan. Lalu, apakah pendonor itu masih mau mendonorkan? Nenek, perawat tadi bilang aku sudah tahu. Aku sudah tahu siapa kau. Menyanyi itu sakit. Setelah sembuh, aku tidak akan membahasnya lagi. Siapa yang peduli dengan donasimu? Aku tidak membutuhkanmu. Bagaimana kalau aku tidak mendonorkan untukmu? Aku hanya akan melihatmu disuntik dan minum obat setiap hari. Nyawamu terancam setiap saat. Lalu bagaimana denganmu? Bagaimana kau akan menghadapinya? Li Chenglei, aku bertanya padamu. Bagaimana kau akan menghadapinya? Pernahkah kau memikirkan dirimu sendiri? Tenanglah. Dokter bilang, kau bilang kau tidak bisa. Bagaimana denganku jika terjadi sesuatu padamu di meja operasi? Bagaimana denganku? Aku tidak butuh punyamu. Aku pasti bisa menemukan yang lain. Haha. Gula 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 gula. Siapa bilang operasi militer pasti berbahaya? Bagaimana kalau tidak apa-apa? Apakah operasi dokter berhasil? Nona besar sakit parah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. King Dao. Cucuku yang malang. Aku bagaimana? Sekarang aku sehat walafiat. Nenek juga tidak dalam bahaya apapun. Benar kan, Nek? Semuanya baik-baik saja. Nenek, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Aku senang akhirnya melihat cahaya setelah sekian lama menunggu. Nenek. Nenek, ya? Aku ingin pulang. Malam ini terasa menyeramkan. Udara di sini penuh bau disinfektan. Aku ingin pulang dan makan nasi goreng buatanmu. Baiklah, baiklah, tanpa tambahan apapun. Sakit saat berjalan. Apa? Apa? Apa?
Semua harus dibayar. Kalau begitu, bayar saja semuanya sekaligus. Nona-nona muda. Makanlah yang banyak setelah sembuh. Semoga cepat pulih. Terima kasih, Nenek. Ayo makan. Lihat kalian berdua ini. Baru saja keluar dari rumah sakit. Kalian harus lebih memperhatikan kesehatan kalian. Nenek. Aku merasa sangat bahagia hari ini. Pulang hari ini rasanya seperti kembali ke 7 tahun yang lalu. Bagaimana menurutmu, Zhao Luo? Malam ini, 7 tahun lalu, sama seperti sekarang. Senangnya, mulai sekarang Nenek dan Changle akan selalu menemaniku. Nenek, kau pikir begitu, kan? Iya, iya, iya. Tang, bangun. Apa ini? Bukan apa-apa. Li Changle. Kau tegang sekali, kenapa? Tidak, tidak. Kalau begitu kembalikan padaku. Aku ingin lihat nama panggilan apa yang kau tulis. Apa itu? Aku. Tiket dan paspor ke Islandia. Ankang, aku bisa jelaskan. Dengarkan aku. 14 Maret, Tang memaksaku melakukan hal yang tidak kusukai lagi. Aku lelah. Aku ingin meninggalkannya. 16 Maret, hari ini aku sibuk menggambar. Sangat lelah. Tapi Tang kembali merajuk denganku. Dia ingin aku menuruti kemauannya. Kapan aku bisa lepas darinya? 17 Maret, Tang ingin membiayai studio lukisku. Tapi dia memintaku untuk menuruti perkataannya. Aku menolaknya. Dia sangat marah. Kurasa aku harus mencari kesempatan untuk pergi. Tang. Aku sangat lelah, aku hampir tidak tahan. Aurora di Islandia sangat indah. Aku sangat ingin melihatnya. Keinginan ulang tahunku kali ini. Aku berharap bisa meninggalkan keluarga Shen. Dan mandiri. Pergi. Dengarkan penjelasanku. Pergi. Tidak usah pedulikan aku. Pergi. Pergi. King Dao. Nenek. Selamat pagi, Nenek Changle. Kenapa kalian melihatku? Kenapa tidak makan? Ayo makan. Cepat makan, cepat makan. Tang, kamu. Aku kenapa? Aku baik-baik saja. Nona, waktunya minum obat dan suntikan. Kalian semua boleh pergi. Kurasa aku sudah sembuh. Kasihan. Nek, tadi pagi aku bangun tidur, kepalaku sudah tidak sakit lagi. Dan juga tidak demam. Tidak enak badan sama sekali. Aduh, aku tutup dulu ya. Aku ada urusan. Aku pergi dulu ya.
Tang Tang. Nenek. Aku lihat semangat Tang Tang. Kayaknya memang jauh lebih baik. Mungkin kondisinya akan membaik. Cheng Lei. Nanti temani aku dugem, yuk. Baiklah. Bagus sekali. Cancan terselamatkan. Nona, kenapa kau tidak mengajak Nona Changle untuk menemanimu? Aku ini laki-laki. Pelankan suaramu. Hei hei. Kau lihat, aku ingin dimakamkan di sana. Baik, aku akan menyuruh orang untuk mengurusnya. Dan juga, untuk pakaian pemakamanku. Aku tidak mau setelan jelek yang norak itu. Aku ingin gaun panjang warna champagne. Ingat, kan? Baik. Nona. Mana gucinya? Jelek sekali. Begini. Cari orang untuk membuatnya. Aku mau kayu ceri. Dengan lapisan cat mutiara. Ingat, harus ada ukiran. Dan hias dengan ibu mutiara. Baik. Nona muda. Anda, Nyonya Yo. Kehidupan sehari-hari nenek selanjutnya bergantung padamu. Anda sudah repot-repot. Goyang, goyang. Ya. Goyang, goyang. Tidur. Nona muda sudah sampai di sini. Aku pastikan dengan masuk dan melihatnya. Apa bagusnya dilihat? Ayo kita ke kantor menjemput Changle. Baik. Presdir Li, kenapa kau pindah kembali? Karena aku ingin menemaninya. Presdir Li, Anda tidak tahu. Orang-orang di perusahaan kita, semuanya sangat iri dengan persahabatan Anda dan Presdir Shen. Aku beruntung bertemu dengannya. Li Changle, Nona ini mengizinkanmu pulang kerja lebih awal hari ini. Cepat turun. Mobilnya sudah sampai. Hanle, aku kasih tahu kau. Hari ini aku beli rumah. Besar dan cantik. Tang Tang, aku belikan banyak hadiah untukmu, ada di kantor. Aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Aku juga beli banyak baju. Nanti pakai yang paling pas dan paling cantik. Ya, boleh, tapi aku benar-benar sudah membeli banyak barang. Kau kenapa? Kalian sedang apa ini? Tang Tang, King Tang. Changle sudah menghubungimu dengan sebuah institusi medis di Islandia. Mereka sangat ahli dalam pengobatan leukemia. Nanti kamu akan. Aku tidak mau pergi ke tempat sejauh itu. Tang Tang, ikutlah kami ke sana. Pertama, di sana penyakitmu bisa diobati. Kedua, lingkungan di sana bagus.
Nanti saja ku bilang. Besok kalian temani aku melakukan sesuatu. Sudah umur 26 tahun masih main peta umpet. Aku tidak peduli, kalian harus menemukan aku dan nenek dalam 20 menit. Jangan sampai melebihi waktu ya. Baiklah, aku mulai hitung mundur ya. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. King Dao, kenapa mengunci pintu? Nenek, tolong aku satu hal lagi. Ini permintaan terakhirku. Nenek. Aku telah mencuri identitas nona besar Changle selama 25 tahun. Selama bertahun-tahun ini, di bawah perlindunganmu, aku hidup bahagia. Tanpa penyesalan apapun, Changle sudah menghubungimu dengan informasi iklim Islandia. 2 hari lagi kita bisa pergi. Saat itu tiba, mereka pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Jangan menangis. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Aku tidak mau pergi ke rumah sakit lagi. Di sana, suntikannya sakit dan obatnya pahit. Terima kasih telah membesarkanku, melahirkan anak. Kau juga cucu kandungku. Kalau begitu, nenek. Baguslah, Tang Tang. Kau curang, pantas saja. Aku memang curang. Mau apa kau? Li Changle, aku benar-benar curang kali ini, maafkan aku. Tang Tang, mobilnya datang. Ayo kita naik. Nona, ini barang yang Nona minta saya siapkan. Li Changle, mulai sekarang kau bebas. Tang Tang, kita masih punya ini, kan? Tapi kau tidak bisa membukanya sekarang. Bukalah setelah kau sampai di sana. Bukankah kita sudah sepakat untuk pergi bersama? Shen Qingtang, kau bercanda, ya? Kau cerewet sekali. Cepat pergi, hei, bukannya cepat. Pergi sekarang atau aku marah ya? Waktu penerbangan Hang malam ini. Cepat pergi sana. Setelah sampai, telepon aku ya. Ah sudahlah, jangan telepon aku. Biar aku tenang. Cepat pergi sana. Pergi. Tang Tang. Ayo. Jalan. Tang Tang. Changle. Sampai jumpa. Jangan tarik aku kembali. Tang Tang. Jangan tidur lagi, bangun. Cuaca di luar sangat bagus hari ini. Bagaimana kalau aku ajak kamu jalan-jalan keluar? Baik. Si gendut, ya. Lihat, bukankah cuacanya sangat bagus hari ini? Iya. Sangat bagus. Change. Kau sudah lama tidak melukis untukku. Lukiskan satu lagi untukku. Baiklah, aku akan melukis satu lagi untukmu. Lukis yang cantik ya. Indah sekali. Mungkin aku tidak akan bisa melihatnya lagi nanti. Change.
Selamat tinggal, Nenek. Selamat tinggal, Changle. Selamat tinggal Zhao Lian. Ibuku. Susahnya. Sedang tidur. Bu. Aku pulang. Kau melahirkanku. Menukarku dengan Changle. Membiarkanku hidup berkecukupan. Kau bekerja sebagai pembantu di keluarga Shen. Hanya ingin melihatku dari jauh. Tapi aku malah memukulmu, memaki, dan mengancammu. Putri Anda bermargatang. Harum sekali, Nek. Kalau enak, makan yang banyak ya. Ayo makan.